Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian di rumah anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kita harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring yang merupakan pengalaman kita pada tahun 2020 ini. Tentunya kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan hand sanitizer, selalu mencuci tangan, dan selalu tetap menjaga jarak. Baiklah, hari ini Ibu Sri Novianti yang akan mengajar bahasa Indonesia selama kalian di kelas 9. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Kompetensi dasar laporan percobaan yaitu terbagi menjadi dua aspek pengetahuan yang selalu beriringan dengan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan, sedangkan aspek keterampilan setelah mengidentifikasi kita akan menyimpulkan informasi laporan percobaan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran teks prosedur, kalian akan dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan hasil dalam satu teks laporan percobaan. Laporan percobaan merupakan sesuatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita sering menemukan kegiatan-kegiatan percobaan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan secara beruntun, secara sistematis. Jadi kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang menurut Ibu tidak asing lagi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Dalam indikator pembelajaran ada 3 hal, yaitu 1. Mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan, yang kedua menganalisis ciri-ciri laporan percobaan, dan ketiga kita dapat menyimpulkan laporan percobaan dengan tujuan, alat dan bahan, hasil serta kesimpulan. Pembahasan yang akan kita pelajari yaitu 1. Penjelasan tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan itu seperti apa akan Ibu jelaskan pada selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita akan mencari ciri-ciri teks laporan percobaan yang mungkin akan mempunyai beberapa ciri khusus dalam teks percobaan ini. Yang ketiga yaitu kita akan menyimpulkan teks laporan percobaan. Jadi setelah Ibu akan memberi penjelasan, Ibu akan memberi ciri-ciri dan kita semua akan menyimpulkan. Ya, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian yang dibuat secara individu dan kelompok. Jadi jika penelitian itu kita lakukan sendiri, maka kegiatan itu merupakan kegiatan penelitian secara individu, dan jika kita bersama teman-teman atau kalian bersama teman-teman kalian, maka kegiatan penelitian itu dinamakan secara berkelompok atau bersama-sama. Informasi dalam teks laporan percobaan itu ada beberapa hal anak-anak, seperti bisa kalian lihat itu terdiri 5W plus 1H. What pertama atau apa itu terdiri dari objek, judul, alat dan bahan, simpulan serta hasil. Who itu adalah siapa pelaku penelitian itu. Kalau kita sendiri berarti secara individu. Jika kita bersama teman-teman atau kalian bersama teman-teman, maka itu nama berkelompok. Why, mengapa tujuan itu dilakukan, pasti ada tujuannya. When, kapan, berhubungan dengan waktu, hari, tanggal, kapan kita melaksanakan penelitian, di mana tempat kejadian, how, bagaimana proses kita melakukan kegiatan itu, tentunya berdasarkan dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan secara berurutan. Jadi 5W plus 1H ini merupakan informasi yang ada di dalam teks laporan percobaan, bukan hanya saja di teks berita seperti kalian duduk di kelas 8, tapi juga ada di teks laporan percobaan. Kemudian ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, dan penelitian disertai pemecahan secara fakta. Berarti fakta itu kejadian sebenarnya. Yang kedua, teks laporan percobaan disusun secara lengkap berdasarkan struktur isi teks secara runtun dan sistematis, berarti harus secara berurutan, tidak boleh
melangkah dalam proses langkah-langkahnya. Yang ketiga, teks laporan percobaan dibuat menjadi menarik dan interaktif. Sesuatu yang menarik itu adalah sangat dicari oleh semua orang. Yang keempat adalah bersifat objektif, berarti merupakan sesuatu yang benar-benar nyata. Jadi dapat kita simpulkan ciri-ciri itu dapat berupa fakta, lengkap, secara sistematis, dan secara berurutan. Baik, selanjutnya menyimpulkan informasi laporan percobaan itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi sebelum menyimpulkan itu harus perhatikan dulu bagaimana cara ingin menyimpulkannya. Yang pertama yaitu membaca atau melihat atau melakukan sesuatu dengan secara seksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari laporan percobaan. Yang ketiga, setelah kita mencatat, kita akan menyimpulkan informasi percobaan tersebut. Yang keempat, bagaimana cara kita memilih pilihan kosakata dan kita susun dengan kalimat sehingga menjadi satu kalimat yang sangat efektif. Inilah 4 hal yang harus kita perhatikan dalam menyimpulkan informasi yang ada. Ini adalah contoh teks laporan percobaan yang sangat sederhana, yaitu membuat telur dadar. Membuat telur dadar merupakan hal yang tidak asing kalian dengar dan mungkin kalian sudah sangat sering melakukannya tiap hari di rumah. Setiap membuat sesuatu itu pasti mempunyai tujuan. Nah, ini adalah tujuannya. Mungkin membuat telur dadar merupakan satu hal yang tidak aneh lagi didengar dan merupakan satu hal yang praktis, yang ekonomis dan bisa dilakukan oleh setiap orang terkecuali anak balita. Anak-anak, jika kalian sulit membacanya, Ibu sudah mengirimkan file ini ke media pembelajar ini ke Google Classroom. Silahkan buka. Dan setelah ini kita akan melakukan asesmen atau penilaian kemampuan kalian setelah mendengar penjelasan yang Ibu berikan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa langsung japri ke grup WhatsApp atau di forum Google Classroom. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.